Pagi Jen. Pagi Win. Pagi, Kak. Ya. Pagi Abigail. Pagi, Kak. Iya. Pagi Jocelyn, pagi Given. Pagi Mungkin. Ya, satu orang pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Sambil tunggu teman-temannya pada join ya. Siapa yang bersedia buat pimpin doa? Pagi Talita. Ya, oke. Jangan lupa open cam ya, oke? Selamat. Ya. Thank you buat Talita sama Jen yang udah open cam. Yang lainnya ditunggu open cam ya. Pagi Rezul, pagi Alisi. Yang mau pimpin doa, silakan. Minta tolong Malvin Devin, boleh pimpin doa, Vin? Mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Malvin, thank you. Yuk, kita lanjut yang kemarin ya. Kita udah bahas jumlah dan selisih dua sudut dari sin dan cos, betul ya? Kalau sin kemarin pakai gimana konsep? Penjumlahan dua sudut pakai sin. Sin A plus B. Gimana tuh jadi? Berarti sin kali cos ditambah cos kali sin, atau sin kali cos kalau dikurang berarti dikurang cos kali sin gitu ya. Jangan kebalik ya. Walaupun mirip-mirip dengan yang cos. Nah, sekarang kita masuk ke yang tangen. Tangen itu punya konsep yang agak sedikit unik. Jadi adik hati-hati kalau ketemu penjumlahan dua sudut dari tangen, itu konsepnya nggak sesimpel yang sin dan cos. Ini lebih kompleks. Ya. Jadi kalau kalian mau cari tangen 75 atau tangen 15, itu bisa pakai konsep sin per cos bisa. Tapi biasanya di soal itu dimintanya pakai konsep tangen khusus sendiri begini. Kalau tangen alfa plus beta berarti tangen alfa plus tangen beta dibagi 1 min tangen alfa dikali tangen beta. Kalau dikurang berarti tinggal tandanya aja. Kalau plus di atasnya plus, di bawahnya min. Kalau min di atasnya min, di bawahnya plus. Jangan ketukar ya. Kalau plus atasnya plus bawah min, kalau min berarti atasnya min bawahnya plus. Ya. Kadang suka kebalik karena dia plus, kita menganggapnya bahwa semua atas bawah plus. Kalau min semua atas bawahnya min gitu. Padahal dia pakai penggantian begitu ya, substitusi begitu. Oke? Ya. Kak Banar masih pakai alfa betanya 45 dan 30. Jadi Kak Bandar minta adik-adik cari dulu yang tangan 75-nya yang positif dulu ya. Coba cari dulu nilai dari tangan 75. Nanti kita sesuaikan apakah kemarin kan kita dapat sin 75 dan cos 75 juga kan. Nanti kita cek apakah pakai rumus tangan sendiri itu sama dengan rumus standarnya. Tangan sama dengan sin per cos. Ya. Tangan 45 kan ada kan? Tangan 30 kan kemarin juga udah ada di tabel ya. Jadi udah enak tinggal masukin nilai aja sebetulnya. Ya. Lanjut ya. Kalau ada kasih waktu sampai 11 lewat apa ya? Nggak sampai lewat 11. 10.50. Ya. 10 menit aja ya. Coba dikerjakan cari tangan 75. Buka lagi tabel nilai-nilai tangannya ya. Jadi kemarin sin cos udah, sekarang nilai tangannya kita cari. Tangan A plus B, A-nya pakai 45, B-nya pakai 30 derajat.
Ya, nanti kita cocokin. Tangan itu apakah betul sin per cos dari nilai kemarin yang sin dan cos yang udah kita cari. Guys, hari ini Bapak Ketua kelasnya lagi jadi anak baik, lagi mengantar mamah katanya ya, jadi nggak masuk. Jadi nanti buat merangkum minta tolong sama Jen ya Jen. Rangkum bahan hari ini ya yang dibahas. Ketua kelasnya jadi anak baik, lagi jadi eh, anak yang berguna buat orang tua lah ya, ngantar mama. Gitu. Harus kita dukungin gitu ya. Oke, lanjut ya 10.50 ya, nanti kita bahas ya.
Nah, guys, aman? Dapatkah? Mengapa tersenyum? Sangat mudah kan? Tinggal masukin nilainya aja kan? Bingung, Kak. Bingungnya di mana? So, ya. Enak nih kalau ada yang bilang bingung tuh bingungnya di mana? Di mana? Di mana? Gimana ya bilangnya? Yang cara ngitung yang bawahnya, Kak. Yang 1 min 1 Ada. kali 1 Hmm, per akar pangkat 3. oke. Ya. Oke, bingungnya di situ ternyata. Oke, baiklah. Yuk, tangan alfanya, tangan 45 berapa? Tangan 45 itu 1. berapa? 1, oke. Ditambah tangan beta. Betanya 30. Tangan 30 berapa? 1 per akar pangkat 3. 1 per akar pangkat 3. Hmm, 30 kan, Kak? Iya, tangan 30. Iya, 1 per akar pangkat 3. Oke, tan 30 berarti kan sin 30 per cos 30 ya. Sin 30 berapa? Setengah. Oke, lalu cos 30 kan setengah akar 3, betul ya? So, setengah bagi setengah kan 1 ya. 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu kan kalau disederhanakan jadinya 1 per 3 akar 3. Gitu. Ya, jadi ini ditambah sepertiga akar 3. Oke, clear ya. Lalu kemudian 1 dikurang 1 dikali sepertiga akar 3. 1 kali sepertiga akar 3 berapa? Nah, aku lihat di Google 1 per akar pangkat 3. 1 per akar pangkat 3. 1 per akar 3 mungkin. Akar pangkat tuh gini. Kayak 1 per akar 3 mungkin. Ya kan? Iya kan? 1 per akar 3. Iya nggak? Betul kan? 1 per akar 3 itu kalau disederhanain jadi sepertiga akar 3. Gitu. Aman ya? Aman, oke. Ya, lanjut ya. 1 ditambah sepertiga akar 3 bisa nggak? 1 ditambah sepertiga akar 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Biarin aja begitulah. Ya kan? Ya kan? Lalu 1 dikurang 1 kali sepertiga akar 3. 1 kali sepertiga akar 3 berapa? Berarti tinggal di yang bawahnya kita beresin ya. Yang atasnya tetap 1 plus sepertiga akar 3. Ini tetap. Lalu bawahnya berarti 1 min 1 kali sepertiga akar 3 kan tetap sepertiga akar 3. Ya kan, begini kan. Nah, coba ingat-ingat lagi, kalau dia pembagian dalam bentuk akar, maka kan perlakuannya kita kalikan dengan akar sekawannya. Ya. Masih ingat nggak pelajaran itu? Tentang akar. Gitu. Itu pelajaran kelas 9 sebetulnya. Bilangan berpangkat dan akar itu di kelas 9. Ya. Kira-kira gimana menyelesaikan yang bentuk begini? Nah, adik-adik harus tahu dulu bahwa ini harus dikalikan dengan akar sekawannya. Kira-kira akar sekawannya yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang atas kah atau yang bawah? Kira-kira.
Coba diingat-ingat lagi. Coba diingat-ingat, diingat-ingat. Nah, jadi, karena kalian lupa, Abadar bantu ya. Berarti ini kalikan aja dengan penyebutnya, tapi tandanya berlawanan. Penyebutnya kan tandanya minus. Jadi kalikan ini dengan 1 plus 1/3 akar 3 dibagi dengan 1 plus 1/3 akar 3. Ini yang dimaksud dengan akar sekawan. Oke. Nah lanjut sekarang. Berapa hasil dari yang atas dan hasil perkalian dari yang bawah? Coba dicari dulu deh. Satu plus 1/3 akar 3 kali 1 plus 1/3 akar 3. Berapa dapat? Kak, aku izin live dulu sebentar mau ganti device. Oke. Yuk, yang lain gimana nih? Kabarnya udah bantu konsepnya ya? Tinggal kalian lanjut selesaikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Udah, sesimpel itu perkalian pecahan. Ayo, silakan. Ada yang bisa mengalihkan yang atas dan yang bawah? Seperti apa? Kalian akar. Yuk. Yang ini Kak Bandar pindahin dulu deh. Jadi begini. Ini Kak Bandar hapus ya. Oke. Sekarang kalikan yang atas dulu. 1 kali 1 berapa? 1 kali 1 berapa tuh? Tetap 1 ya. 1 kali 1/3 akar 3. 1 dikali 1/3 akar 3 berapa? Plus 1/3 akar 3 tetap ya. 1/3 akar 3 kali 1 berapa tuh? Berarti tetap 1/3 akar 3. Lalu 1/3 akar 3 kali 1/3 akar 3. 3 kali 1/3 kan 1/9. Akar 3 kali akar 3 kan 3. 1/9 kali 3 berapa? 1/9 kali 3 berapa tuh? 1/9 kali 3. Jadinya berapa tak? 9 kali 3 berapa dapat? Win, berapa Win? 1/9 kali 3. Malvin, berapa? Juga. 1/9 kali 3. Berapa? 27. Bukan 9 kali 3, tapi 1/9 kali 3. 1/9 kali 3 berapa?
Berarti 1/9 kali 3/1 kan? 1/3. 1/3, oke. Yang atas beres ya, tinggal yang bawah. Yang bawah sama angkanya, cuman bedanya plus minusnya aja kan. 1 kali 1 tetap 1. 1 kali 1/3 akar 3 kan tetap 1/3 akar 3. Oke. Lalu min 1/3 kali 1 berarti min 1/3 akar 3. Bedanya cuma di sini kan. Min 1/3 kali positif 1/3 jadi min 1/3 lagi. Kan bedanya cuma di situ. Angkanya mah sama kan. Beda tanda aja itu. Ya. Bentar. Siapa sampai detik ini bingung dengan perkalian akar seperti ini? Kayaknya kita harus balik ke kelas 9 dulu pelajarannya kalau kalian masih bingung dengan perkalian akar. Terutama buat yang memilih jurusan IPA ya. Kalau yang jurusan IPS kabar masih maklum. Karena nggak akan banyak ketemu dengan yang begini. Tapi kalau yang IPA itu harus matang dulu dengan yang ini. Ini konsep dasar akar, gitu ya, perkalian akar, lalu konsep dasar pembagian akar, mengalihkan dengan akar kawannya atau akar lawannya. Yang IPA dulu deh Kak Bandar tadi. Siapa di sini yang masih bingung dengan perkalian akar? Gak usah malu-malu adik-adik. Kak Bandar lebih suka kalian jujur, supaya nanti Kak Bandar bisa ngerti nih mengarahkannya. Mumpung kalian masih kelas 10. Kalau udah kelas 11, 12 nanti udah berat. Mau balik lagi ke kelas 9. Abang harus kasih satu sesi mungkin untuk perkalian akar mungkin dulu waktu kalian di sekolah sebelumnya sudah dijelaskan atau mungkin kalian lupa mungkin ya. Tapi kalau dulunya kelas 9 sama Kak Bandar matangin di sini di pangkat akar sama eksponensial gitu. Mana? Yuk, Kak Bandar tanya dulu deh, siapa yang masih bingung dengan konsep pembagian akar seperti ini? Ya, silakan. Ada kan? Gak apa-apa, gak usah malu-malu adik-adik. Kalau Kak Bandar pikir kalian masih belum bisa, gak apa-apa, kita sebelum masuk ke sini kita back dulu ke angka gitu. Gak apa-apa adik-adik, mending jujur dari sekarang supaya Kak Bandar tahu kemampuan kalian seperti apa. Gitu ya. Ini makin naik jenjang naik kelas tuh pelajarannya makin lebih kompleks. Pangkat, akar, itu kan bagian basic dari matematika. Kalau yang basic atau dasarnya kalian nggak kuat, nanti ke makin mau. Iya, kalau yang IPS Kak Bandar maklum, tapi maksudnya yang IPA nih, yang memilih komitmen buat jurusan IPA, itu akan berat kalau misalkan kalian tidak bisa paham konsep ini dengan baik. Sampai kelas 12 nanti ketemu, apalagi sama Kak Sem. Kita ngomongin trigonometri, akar gitu ya. Itu pasti satu koneksi. Ada kan yang IPA? Kalau yang IPS Kak Bandar nggak terlalu pusing karena mereka akan banyak ketemu dengan ekonomi, sejarah, geografi gitu ya. Yang sebetulnya minim ketemu dengan angka-angka begini. Ini kan angka-angka yang cukup unik ya buat kalian. Ya silakan, ada. Kak Bandar nggak mendiskreditkan anak IPS itu nggak penting ya, maksudnya gitu. Hubungan dengan pelajaran, kalau dengan Kak Bandar mungkin nggak akan banyak. Tapi kalau udah matematika peminatan atau matematika wajib itu pasti ketemu dengan angka-angka begini. Nggak apa-apa, jujur aja deh, nggak apa-apa. Nggak usah malu mengakui bahwa kita tuh ada kelemahan di sini, nggak apa-apa. Leresin lo yang memang masih bingung dengan
konsep perkalian akar, pangkat, pembagian akar. Nanti kita bahas satu sesi. Mungkin bukan satu sesi, 1 bulan mungkin sampai kalian matang. Ada? Gak ada nih, yakin nih. Jadi jangan nanti kaget kalau misalkan Kak Bandar kasih soal begini di PAS. Gitu. Aman ya. Sebetulnya Kak Bandar tahu nih, masing-masing kalian semana kemampuannya Kak Bandar paham. Tapi Kak Bandar pengen kalian juga cerita kebingungan kalian gitu. Kalau misalkan Kak ini gimana caranya? Dibanding kalian diem, tapi kalian nggak ngerti gitu kan. Ya yang udah Kak Bandarnya udah jauh kemana, kalian ini masih stay di situ gitu. Aman? Yakin ya aman? Kalau aman Kak Bandar lanjut, kalau enggak kita harus pindah materi dulu. Baru masuk lagi ke trigonometri. Aman kah? Gak usah takut ya dikit-dikit. Kak Bandar cuma pengen tahu sebenarnya. Kemampuan kalian sejauh apa tentang matematika dasar loh, ini dasar banget ini. Gitu. Aman lanjut aja nih. Lanjut aja tanpa kalian nanti maksudnya paham betul gimana konsepnya. Lanjut aja. Ya, diemnya berarti Kak Bandar anggap lanjut ya. Nggak ada respon soalnya ini. Dari yang IPA terutama ya. Oke, yuk. Berarti kan kita udah tinggal jumlahin aja nih ya. Angka dengan angka, akar dengan akar. Oke, angka dengan angka dulu. Yang atas, 1 ditambah sepertiga berapa? 1 ditambah sepertiga berapa? Jumlahan pecahan dengan bilangan biasa. 1 ditambah sepertiga. 1 ditambah sepertiga berapa terus? Adakah? Berapa jadi 1 tambah sepertiga? Tunggu, berarti kan penyebutnya jadiin 3. 3/3 plus 1/3, 4/3. Oke, 4/3 ya. Oke. Yang bilang biasanya udah aman ya. Sekarang yang bilangan akar. Yang akar berarti sepertiga akar 3 ditambah sepertiga akar 3. Jadinya berapa? Misalkan begini, nggak usah main dulu angka yang berat ya. Kak Bandar kasih angka yang biasa. Misalkan Kak Bandar punya bilangan begini. 3 akar 4 ditambah 3 akar 4. Berapa hasilnya? Akar 4 itu berapa sih? Akar 4 itu berapa? 2. 3 kali 2 berarti ini sama aja 3 kali 2 tambah 3 kali 2 kan? Berarti 6 tambah 6. Tambah 6 berapa? 12. Nah, ini kan kalau kita normal biasa dan akarnya kan bisa langsung diakarin. Akar 4 itu kan gampang 2 kan? Nah, sekarang untuk penjumlahan akar, bilangan depannya yang kalian fokus jumlahin. Berarti 3 tambah 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, akarnya biarin. Akarnya nggak usah dijumlahin, tetap akar 4. Akar 4 tadi berapa? 2 kan? 6 kali 2, 12. Kira-kira begini. Kan sama. Ya kan? Jadi kalau kalian ketemu penjumlahan akar, fokus sama angka di depannya. Akarnya nggak usah diganggu-gugat. Selama akarnya sama ya.
Akar 4 sama akar 4 kan sama, jadi fokus angka depannya aja yang dicoba. Lalu akar 3 dengan akar 3, jadi fokus dengan akar 3-nya aja, udah biarin. Jadi sepertiga tambah sepertiga berapa? Sepertiga tambah sepertiga berapa? Jadi? Kan kita mau jumlahin ini ya, sepertiga tambah sepertiga. Berapa? 2/3. 2/3, akarnya tetap ya, akar 3. Oke? Aman ya? Lalu yang sekarang yang bawah, 1 dikurang sepertiga, berapa? 1 dikurang sepertiga berapa? 2/3. 2/3 kan? Oke. Lalu yang ini, sepertiga dikurang sepertiga. Sepertiga akar 3 dikurang sepertiga akar 3. Berapa? Sepertiga akar. No, coret aja berarti kan ini kan. Udah nggak fungsi lagi kan. Udah habis lah. Ya enggak? Sampai sini aman, guys. Aman. Oke. Aman ya. Saya harap aman. Yuk, lanjut. Sekarang kita beresin tuh. 4/3 tambah 2/3 akar 3 dibagi 2/3. Kan gitu ya. Kita harus beresin kan. Nggak bisa kita gantung gitu aja. Segala yang digantungkan gak enak ya. Hubungan digantungkan gak enak, guys. Harus dibereskan kan. Sekarang kita beresin. Gimana caranya membereskan itu? Pakai konsep penjumlahan dan pembagian pecahan. Sekarang Kak Bandar bawa ke angka yang biasa dulu aja. Nah, misalkan gini, Kak Bandar punya angka, misalkan 6 ditambah 8 dibagi 2. Kalau kita biasa ngitungnya gimana? Apa sih jumlahin dulu kan? 14/2. 14/2 berapa? 7. Biasa kan begini kan. Hanya kan kita kan ini satu bilangan biasa, satu bilangan akal. Gak bisa pakai konsep yang biasa kan. Ini kabar dapat saja jadi begini. 6/2 ditambah 8/2. 6/2 itu berapa? 3. 8/2 4. sama dengan 7. Sama kah? Jadi kita pecahnya begini. Gak bisa pakai konsep yang atas, harus pakai konsep yang bawah. Aman sampai sini guys. Ya benar, berusaha pelan-pelan supaya kalian bisa ngerti. Ya lanjut ya, berarti ini Kak Bandar baca jadi begini ya. 4/3. Boleh ke atas dikit, gak belum di screenshot. Oh, yang mana nih? Nah, di situ tadi. Udah Kak, thank you. Ya, 4/3 berarti dipercaya dibagi 2/3. Lalu tandanya kan positif kan? Positif ditambah 2/3 akar 3 dibagi 2/3. Silakan cari 4/3 bagi 2/3 berapa, lalu cari 2/3 akar 3 dibagi 2/3 berapa. Coba cari. Nah, guys, semangat ya. Hari ini besok akan sampai lagi oh bapak bisa gitu kan. Nah, ini jadi yang kebalik itu kah? Iya. Kan pembagian pecahan sama pecahan harus dibalikan, lalu dikali jadinya kan. Dua Kak.
2. 4/3 dibagi 2/3 itu 2. Oke, 2 ya. Sip, betul, 2. 2/3 akar 3 dibagi 2/3. Oh, ya kita Ada yang sama kan 2/3-nya di sini kan? Coret aja kan 2/3-nya. 2/3 bagi 2/3 berapa? 1 kan? 1 akar 3 dibagi 1 kan tetap akar 3. Berarti 2 plus akar 3. Ya. Finish. Ternyata nilai dari tangan 75 itu 2 ditambah akar 3. Gitu. Ya. Ternyata nilai dari tangan 75 itu adalah 2 plus akar 3. Nah nanti Kak Bandar minta adik-adik coba, kan kita masih ketemu lagi nanti ada satu. Coba cari nilai dari tangan 15. 15 itu kan dari 45 kurang 30 kan? Gitu ya. Oke. Secara konsep cuma beda di minus dan di plus ini. Ya, nanti Selasa kita bahas. Baru nanti udah dapat yang 15-nya baru kita cross check pakai nilai sin dan cos. Apakah sama? Gitu. Ya. Cukup jelas? Tapi nanti nggak usah dicoba yang pakai sin cosnya, nggak usah. Kalian cukup cari tanggal 15 aja dulu. Nanti Selasa kita bahas. Ya. Aman ya? Silakan dicatat dulu supaya kalian lebih matang lagi tentang ini ya. Jadi ingat tadi yang Kak Bandar bilang, kalau kalian ngerasa di satu materi kalian belum paham banget atau mungkin lupa, kasih tahu aja. Dibanding kita udah terlalu jauh, ternyata kalian masih belum beranjak dari situ gitu, masih lupa. Oke? Aman? Aman ya? Kita oke kalau udah gitu. Ya. Nanti kita lanjut lagi Selasa. Jangan lupa cari tanggal 15-nya pakai konsep yang tangan alfa minus beta ya. 3, 2, 1, silakan open camera. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Selasa depan. Bye-bye. Thank you, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.